Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Wulandari, NIM T 2019-8052, kelas Biologi 2 angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi fikih. Berikut pokok materi yang akan dibahas. Pada materi pertama yaitu sejarah fikih di zaman Rasulullah hingga sekarang. Nah, pada fikih pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa Rasulullah fikih mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Sumbernya yaitu Al-Quran. Nah, jadi pada masa ini juga disebut periode risalah karena pada masa-masa ini agama Islam baru didakwahkan. Permasalahan ini diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam saat itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perilaku Nabi. Jadi fikih pada masa Nabi Muhammad SAW ini terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Nah, yang selanjutnya yaitu fikih pada masa sahabat. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru, para sahabat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, disebabkan keduanya adalah sumber hukum Islam di masa ini. Berdasarkan kedua sumber hukum itu, para khalifah dan sahabat berijtihad dengan menggunakan akal pikiran. Pada umumnya dalam memutuskan hukum, sahabat tidak sendirian, tetapi bertanya terlebih dahulu kepada sahabat lain, takut jika salah. Nah, selanjutnya yaitu fikih pada masa takwin dan taklik. Fikih pada masa takwin ini perkembangannya yang mana pada masa ini terjadi pembukuan serta penyempurnaan dari ilmu fikih. Sedangkan fikih pada masa taklik yaitu masa ketika melemahnya para ulama ketika semangat dalam melakukan ijtihad mutlak dan mereka kembali pada dasar tasyri' yang asasi dalam mengistibatkan hukum dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yaitu fikih pada masa tokoh dan mazhab. 4 orang imam telah melahirkan mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka disebut mujtahid. Kehebatan mereka dalam memahami dan mengambil hukum atau istinbat hukum dari Al-Quran dan hadis membuat dunia fikih saat itu berada dalam kemajuan yang menakjubkan. Nah, yang terakhir yaitu fikih pada masa modern. Dalam hal ini modern atau pembaruan hukum Islam melalui mekanisme ijtihad, berarti upaya melakukan pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW secara kreatif sehingga antisipatif terhadap perkembangan zaman. Materi yang kedua yaitu memahami definisi dan urgensi ilmu fikih, yang mana fikih secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Hukum-hukum syariat yang bersumber dari kitab Allah, ada beberapa hukum-hukum syariat yang bersumber dari kitab Allah. Yang pertama yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, yaitu seperti wudhu, sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan fikih ibadah. Yang kedua yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan, seperti pernikahan, talak, nasab, persusuan, nafkah, warisan, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan fikih al-ahwal asyaksiyah. Yang ketiga yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, seperti jual beli, jaminan, sewa menyewa, pengadilan, dan lain sebagainya. Dan ini disebut fikih muamalah. Yang keempat yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin atau kepala negara. Yang kelima yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku kejahatan, seperti hukuman terhadap pembunuhan, pencurian, pemabuk, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut sebagai fikih al-uqubat. Yang keenam yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan negeri Islam dan dengan negeri lainnya. Yang terakhir yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku yang baik maupun yang buruk, dan ini disebut dengan adab dan akhlak. Selanjutnya yaitu mata pelajaran fikih, yang mana pada mata pelajaran fikih ini adalah salah satu bagian dari pendidikan agama Islam yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang
tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam, mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan toharo, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran fikih ini yaitu sebuah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil akli ataupun nakli. Urgensi ilmu fikih, salah satu unsur yang menjadi pilar agama Islam adalah ilmu fikih, di mana ilmu fikih dalam Islam ini sangat dibutuhkan, atau dalam kata lain urgensinya tidak perlu diragukan lagi. Berikut ada beberapa dalil dan realita mengenai pentingnya mempelajari ilmu fikih. Yang pertama yaitu dalil syar'i, firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 122, yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dan selanjutnya yaitu dalil sunnah. Sedangkan dalil yang menganjurkan belajar ilmu fikih yang berasal dari sunnah juga tidak kalah banyak loh, yaitu ada beberapa, yaitu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, hadis dicabutnya ilmu, perintah belajar faraid, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu realitas. Nah, pada realitas ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu adanya ilmu faraid, kepentingan ibadah, dan yang terakhir yaitu fikih adalah porsi pembahasan terbesar agama Islam. Materi ketiga yaitu aliran-aliran ilmu fikih, yang mana pertama sejarah munculnya aliran-aliran ilmu fikih. Awal mula munculnya aliran-aliran ini dalam ilmu ushul fiqh dari peristiwa wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi. Nah, pada waktu itu umat Islam termasuk masih kecil dan jumlahnya sedikit. Mereka adalah masyarakat Arab yang menempati semenanjung Arabiah, terutama di kota Mekah dan Madinah. Salah satu persoalan yang dihadapi saat itu tentang siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin agama dan kepala negara, dan di dalam Al-Quran tidak ada petunjuk tentang hal itu. Ditambah lagi karena tidak ada pesan Rasulullah yang menerangkan tentang siapa yang akan menggantikan beliau. Selanjutnya yaitu jenis-jenis aliran ilmu fikih. Nah, pada jenis-jenis aliran ilmu fikih ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama yaitu aliran Syafi'iyah atau aliran Mutakallimin. Aliran ini juga disebut aliran jumhur ulama. Aliran ini disebut Syafi'iyah karena Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusun ushul fiqh dengan menggunakan sistem ini. Aliran pemikiran ini disebut dengan Thariqah Asy-Syafi'iyah. Yang kedua yaitu aliran Hanafiyah. Dalam penyusunan ushul fiqh, aliran ini banyak mempertimbangkan masalah-masalah furu' yang terdapat dalam mazhab mereka. Mereka menyusun ushul fiqh sengaja untuk memperkuat mazhab yang mereka anut. Nah, jadi oleh sebab itu, sebelum menyusun setiap teori dalam ushul fiqh, mereka terlebih dahulu melakukan analisis mendalam terhadap hukum furu' yang ada dalam mazhab mereka. Nah, sistem yang digunakan aliran ini dapat dipahami karena ushul fiqh baru dirumuskan oleh pengikut mazhab Hanafi setelah Abu Hanifah, pendiri mazhab ini, meninggal. Jadi di antara ciri khas aliran Hanafiyah bahwa kaidah yang disusun dalam ushul fiqh mereka semuanya dapat diterapkan. Yang ketiga yaitu aliran Mutaakhirin. Aliran Mutaakhirin ini adalah gabungan dari aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Aliran ini dalam perkembangannya untuk menggabungkan kitab ushul fiqh aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Jadi pemikiran yang diterapkan pada aliran ini adalah para ulama yang dalam pembahasannya memadukan antara dua aliran tersebut. Selanjutnya yaitu pengaruh aliran ilmu fikih terhadap pendekatan hukum Islam. Nah, yang mana dalam memahami suatu nas atau dalil dalam mengatasi masalah terdapat perbedaan. Dan dari ketiga perkembangan yang telah dijelaskan, semua memiliki pengaruh baik dari segi proses maupun hasil hukum. Yang terakhir yaitu karya-karya ushul fiqh. Nah, yang pertama yaitu kitab ushul fiqh yang disusun mengikuti aliran Syafi'iyah. Contohnya kitab Al-Mu'tamad oleh Abi Husain Muhammad bin Ali Al-Basri Al-Mu'tazili. Yang kedua yaitu kitab ushul fiqh yang disusun mengikuti aliran Hanafiyah.
Contohnya kitab usul oleh Abi Al-Hasan Al-Qarhi. Yang ketiga yaitu kitab usul fiqh yang disusun mengikuti aliran mutaakhirin. Contohnya kitab Al-Jawami oleh Taju'al-Din Abdul Wahab bin Ali Al-Subki Asy-Syafi'i. Materi keempat yaitu memahami taklid, talfiq, dan ittiba, yang mana pada taklid ini asal kata taklid yaitu qalada yuqallidun taklidan, yang artinya meniru, menghiasi, menyerahkan, serta menyimpangkan. Sedangkan secara istilah yaitu mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil. Bagaimana sih hukum taklid? Hukum taklid yang asalnya dalam hukum Islam sangat dilarang karena ia hanya mengikuti tanpa mengetahui alasan dan dalilnya. Maka dari itu para ulama menghukumi taklid dengan 3 hukum, yaitu haram, wajib, dan boleh. Yang mana pada haram ini taklid kepada tradisi nenek moyang, haram taklid kepada orang asing, dan taklid kepada orang yang salah. Wajib ialah bertaklid kepada orang yang perkataannya dijadikan sebagai dasar hujah, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu boleh, ketika seorang tidak mampu berijtihad dan menentukan pandangannya di dalam menetapkan sebuah hukum syar'i, maka orang tersebut boleh melakukan taklid kepada salah seorang dari al-aimah al-mujtahidin. Selanjutnya yaitu talfiq, berasal dari bahasa Arab yang berarti menyeimbangkan atau menyatukan dua sisi yang berbeda. Meskipun tergantung pada istilah, talfiq memperoleh atau mematuhi hukuman suatu peristiwa dengan mengambilnya dari mazhab yang berbeda. Pendapat ulama yang pertama yaitu tidak membolehkan talfiq secara mutlak. Beberapa ulama pendukungnya adalah Imam Ghazali dalam kitab Al-Mutasyaffah dan Syatibi Al-Maliki, karena dikhawatirkan pula terjadi tatabu'ur rukhos atau mengambil yang ringan-ringannya saja. Pendapat ulama yang kedua yaitu membolehkan talfiq tapi bisyartin atau dengan syarat. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama Syafi'iyah sebatas pada masalah-masalah yang telah disepakati oleh mereka. Syarat yang harus terpenuhi agar talfiq itu sah ialah dengan talfiq itu tidak bertentangan dengan nas Al-Quran, sunnah, dan ijma' ulama, serta tidak ada unsur kesengajaan untuk melepas diri dari beban hukum. Yang selanjutnya yaitu ittiba. Kata ittiba'ah berasal dari bahasa Arab, yaitu ittaba'ah yattabi'u ittiba'an, yang artinya menuruti atau mengikuti, atau orangnya disebut dengan mutabi, orang yang mengikuti. Jadi ringkasnya, yang disebut ittiba adalah mengikuti atau menerima perkataan orang lain dan engkau mengetahui sumber pengambilannya. Dasar hukumnya yaitu ittiba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 3 surat An-Nahl, yang artinya bertanyalah kepada ahli zikir atau orang pintar jika kamu tidak tahu. Ayat 3 surat Al-A'raf juga mengatakan ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jangan ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Salah satu tujuan ittiba yaitu untuk bimbingan, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Jenis-jenis ittiba terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ittiba kepada Allah dan Rasulnya, dan yang kedua yaitu ittiba kepada selain Allah dan Rasulnya. Ittiba kepada Allah dan Rasulnya yaitu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan melalui Rasul Allah harus diikuti oleh umat Islam yang mengharapkan rahmatnya. Sedangkan ittiba kepada selain Allah dan Rasulnya, Imam Ahmad dan Hambal berpendapat bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Menurut mereka ini hanya diperbolehkan untuk Allah, Rasul, dan para sahabat, tidak ada orang lain. Di sisi lain, ulama lain berpendapat bahwa ittiba bukanlah Allah dan Rasulnya. Diperbolehkan karena dianggap warasatul anbiyah atau ulama adalah pewaris para nabi.
Materi kelima yaitu sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam mutafak atau disepakati, yaitu adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan sumber-sumber hukum Islam mukhtalaf atau tidak disepakati yaitu sumber-sumber hukum yang diperbedakan di kalangan ulama, antara lain yang terpenting adalah istihsan, maslahah mursalah, istisab, urf atau bisa disebut dengan adat istiadat, syara'u man qablana, mazhab sahabi, dan sad al-zari'ah. Yang pertama yaitu istihsan, yang mana istihsan yang disebut pertama tadi dikenal dengan istihsan qiyasi, sedangkan yang kedua tersebut istihsan istisnai. Yang kedua yaitu maslahah mursalah. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu muslahah dan mursalah. Kata maslahah menurut bahasa berarti manfaat dan kata mursalah berarti lepas. Yang ketiga yaitu istisab. Kata istisab secara etimologi berarti meminta, ikut, serta secara terus-menerus. Menurut istilah usul fiqh, kata Abdul Karim Zaidan berarti menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula, selama belum terbukti ada sesuatu yang merubahnya. Macam-macam istisab ada 4 macam, yaitu istisab al-ibahah al-asliyah, yaitu istisab yang didasarkan atas hukum asal dari sesuatu, yaitu mubah atau boleh. Yang kedua yaitu istisab al-bara'ah al-asliyah, yaitu istisab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan beban aktif sampai ada dalil yang merubah statusnya itu, dan bebas dari hutang atau kesalahan sampai ada bukti yang merubah statusnya itu. Yang ketiga yaitu istisab al-hukm, yaitu istisab yang didasarkan atas tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang merubahnya. Yang terakhir yaitu istisab al-wasf, yaitu istisab yang didasarkan atas anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang merubahnya. Selanjutnya yaitu urf atau bisa disebut dengan adat kebiasaan. Kata urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi usul fiqh, urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Macam-macam urf terbagi menjadi dua, yaitu al-urf al-am atau adat kebiasaan umum, yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Yang kedua yaitu al-urf al-khas atau adat kebiasaan khusus, yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Pada al-urf al-khas atau adat kebiasaan khusus dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni adat kebiasaan yang benar dan adat kebiasaan yang fasid atau tidak benar. Syar'u man qablana, yang dimaksud dengan syar'u man qablana ialah syariat atau ajaran-ajaran nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mazhab sahabi. Yang dimaksud dengan mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang terakhir yaitu sad al-zari'ah. Zat al-zari'ah secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan. Menurut istilah usul fiqh seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, zat al-zari'ah berarti menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. Materi keenam yaitu 4 mazhab atau sejarah dan perkembangan serta seberannya. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Sejarah dan perkembangan serta sebarannya dari 4 mazhab. Yang pertama yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi mengembangkan pemikiran agama berdasarkan pemikiran rasional di Kufah. Pada saat itu ulama terpecah mendiskusikan mengenai kaidah, hadis, dan fikih sehingga terpecah menjadi 3 golongan. Setelah itu Imam Hanafi pergi ke berbagai negara dan mendatangi sejumlah gurunya untuk memperdalam pendidikan tentang berbagi agama.
Meskipun mengandalkan qiyas dalam menentukan hukum, beliau tidak mengabaikan nas yang ada dalam Al-Quran, sunnah, hadis maupun asar. Mazhab Hanafi tersebut tersebar dan berkembang di berbagai negara seperti Mesir, Syam, Irak, India, Afghanistan, Kaukasus, Khurasan, dan wilayah Afrika Utara lainnya. Yang selanjutnya yaitu Imam Maliki. Imam Maliki memiliki kemampuan dan penguasaan ilmu hadis sehingga menyusun kitab Muwatta yang mewakili penguasaan hadis dan fikih. Imam Maliki menetap dengan gurunya, yaitu Abdurrahman bin Hurmuz selama 7 tahun tanpa berbaur dengan yang lain. Penyebarannya mazhab Nu'ah dilakukan oleh kedua santrinya, yaitu Abdurrahman bin Al-Qasim Al-Misri Al-Faqih Al-Maliki dan Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Misrail Al-Faqih Maula Firhanah Maula Yazid Anas Al-Fahri. Yang selanjutnya yaitu Imam Syafi'i. Dalam perkembangannya, mazhab Syafi'i telah tersebar ke berbagai negara muslim. Mazhab ini benar-benar konsisten dan tidak keluar sama sekali dari garis-garis besar ajaran Al-Quran, sunnah Rasulullah, ijma' ulama, dan qiyas atau analogi. Tersebarnya mazhab ini diawali dari Mesir. Yang terakhir yaitu Imam Hambali. Sejarah perkembangan mazhab Hambali abad ke-7, orang-orang terkenal yang melanjutkan studi fikih Imam Ahmad bin Hanbal cukup jauh darinya. Yang pertama yaitu Ibnu Qudamah Muwaffiquddin, wafat 620 Hijriah, menulis kitab Al-Mughni. Yang kedua yaitu Ibnu Qudamah Syamsuddin Al-Maghsi, wafat 682 Hijriah, menulis kitab Al-Syahrul Kabir. Materi ketujuh yaitu fikih dan syariat. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Sedangkan syariat adalah ketetapan Allah dan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Hubungan fikih dan syariat dan perbedaan fikih dan syariat. Di sini fikih dan syariat sangat berhubungan antara satu dengan yang lain, yang mana syariat adalah pedoman bagi manusia yang bersumber dari ketetapan Allah dan Rasul-Nya, sedangkan fikih merupakan kumpulan ilmu yang menyusun dasar ketentuan yang terdapat dalam sunnah Nabi. Salah satu perbedaannya yaitu syariat terkandung dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan fikih sebuah pemahaman manusia yang terdapat dalam kitab-kitab fikih dan memenuhi syarat tentang syariat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dan fikih syariat. Ruang lingkup fikih, fikih ibadah, fikih muamalah, ahwal syaksiyah, fikih jinayah, fikih siyasah, dan ahlam kulukiyah. Sedangkan ruang lingkup syariat yaitu ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, siasat, akhlak, dan peraturan lainnya. Materi ke-8 yaitu fikih dan usul fikih. Pengertian fikih dan usul fikih merupakan ilmu yang membahas mengenai hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil terperinci, sedangkan usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah serta pembahasan uang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Perbedaannya yaitu fikih adalah tentang hukum dalam hal perbuatan, sedangkan usul fiqh adalah tentang metode dan proses penemukan hukum. Ruang lingkup fikih semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap orang mukallaf, sedangkan ruang lingkup usul fiqh sumber dan dalil hukum yang di dalamnya permasalahan, memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut dan metode penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Materi ke-9 yaitu riba dan contohnya pada zaman sekarang menurut empat mazhab. Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli. Hukum riba menurut mazhab Syafi'i ialah dosa besar yang diharamkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah adalah jual beli barang yang ditukarkan atau ditimbang dengan barang yang sejenis emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kuning.
Dengan kata lain, dari barang yang sejenis dari barang-barang yang sudah disebutkan di atas seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, terjadilah riba fadal. Ilat diharamkannya riba menurut ulama Malikiyah pada emas dan perak adalah harga. Sedangkan mengenai ilat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasiah atau makanan selain mengobati dan riba fadah, makanan pokok dan kuat disimpan lama. Menurut mazhab Zahuri, riba tidak dapat diilatkan sebab ditetapkan dengan nas saja. Dengan demikian, riba hanya terjadi pada barang-barang yang telah ditetapkan pada hadis di atas, yang 6 macam, sebab golongan ini mengingkari adanya qiyas. Sedangkan menurut mazhab Hambali mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dalam satu kurma, kelebihan pada harta yang dipertukarkan atau penangguhan pembayaran yang dikhususkan, di mana syariat mengharamkan kelebihannya baik secara nas atau secara qiyas. Selanjutnya macam-macam riba, ada riba aduyun atau riba hutang piutang, riba buyu atau riba jual beli, dan riba dalam kehidupan sehari-hari, penggadaian, pinjaman bank, dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara menghindari riba? Dengan cara menghindari riba dalam kehidupan sehari-hari, mengerti dan memahami bahaya dari perbuatan riba, mengalihkan atau memindahkan tabungan dan kredit ke bank syariah, dan milikilah sifat bersyukur. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.